Hai, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farifullah Brori, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lamongan dengan NIM 250 40 10 588. Saya dari program studi S1 UPGST. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membagikan sebuah tutorial atau cara mengelola suatu data ke SPSS, di mana di sini saya akan menggunakan uji daya beda dan juga uji tingkat kesukaran. Nah, sebelum itu teman-teman bisa diperhatikan, kita harus menemukan datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan datanya, tinggal copy paste saja. Jadi kita langsung saja copy data tersebut. Nanti kita akan uji daya beda. Lalu kita pergi ke menu SPSS kita paste. Nah, langkah selanjutnya apa teman-teman? Kita harus pergi ke menu variabel view terlebih dahulu. Nah, di menu name ini bisa dirubah ya teman-teman. Bisa dikasih nama item, bisa dikasih nama soal ya. Yang pastinya kita harusnya menggunakan nama soal ya, biar lebih mudah. Kita kasih soal 1 dan seterusnya. Dan terakhir ini adalah total. Nah, selanjutnya untuk desimalnya kita ubah ke 0 terlebih dahulu ya. Kita ubah ke 0. Setelah kita ubah ke 0, measure-nya kita ubah ke scale. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data view. Di sini kita akan uji daya bedanya. Kita pergi ke menu analis, lalu scale, reliability analysis. Nah, di sini datanya kita masukkan ke item untuk yang soal 1 sampai 10. Untuk totalnya tinggal saja di situ. Kita save dulu. Lalu kita pindahkan ke item. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kita harus ke menu statistik dulu. Nah, pada kolom ini kita centang semuanya. Kita centang. Kalau sudah, kita pergi ke continue, lalu OK. Nah, baik teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan datanya, total statistiknya. Langkah selanjutnya kita copy. Setelah kita copy, kita masukkan ke Word kita. Kita pergi ke menu Word, lalu kita paste di sini ya. Nah, setelah data-data ini terkumpul, kita harus membuat tabel untuk menganalisis datanya ataupun kita mengambil kesimpulannya. Di sini tadi saya sudah buat tabelnya agar lebih cepat, langsung kita itu ya. Mungkin langsung saja kita buat tabelnya. Mungkin untuk pembuatan tabel ini bisa saya percepat ya teman-teman. Ya, hasil yang kita masukkan adalah yang sebelah sini ya teman-teman, perlu kita perhatikan. Langsung saja kita copy.
Karena tadi itu desimalnya adalah 0, jadi harus kita tambahkan 0, nah, setelah ini bagaimana sih kita melihat keterangannya ini? Nah, cara untuk melihat keterangannya tadi sudah saya tempelkan di sini bahwa interpretasi uji daya beda ini 0,70 sampai 1,00 ini sangat baik. Nah, soal ini pastinya bisa digunakan ya. Untuk 0,40 sampai dengan 0,69 ini nilainya baik digunakan, dapat digunakan. Untuk 0,20 sampai 0,39 ini cukup. Jadi boleh dipakai tetapi dengan revisi. Dan untuk data yang 0,00 hingga 0,19 atau 19 dan lain sebagainya, ini nilainya jelek. Nah, jadi dibuang. Ya, tidak dapat dipakai. Jadi langsung saja kita masukkan keterangan tadi. Untuk yang soal yang pertama ini hanya baik, kedua baik, ketiga ini sangat baik, nah dari uji daya beda kita tadi dapat disimpulkan bahwasanya ya langsung saja kita simpulkan. Jadi hasil uji daya beda terdapat 9 soal yang bisa digunakan dan satu yang bisa digunakan dengan revisi. Bisa langsung ya, untuk yang ini. Jadi hasil dari uji daya beda yang saya uji ini terdapat 9 soal yang bisa langsung digunakan dan satu soal yang bisa digunakan tetapi dengan revisi ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ini adalah bagaimana cara kita menguji tingkat kesukarannya. Kita pergi ke menu analis lagi, lalu kita ke deskriptif statistik, frekuensi, lalu kita masukkan soal satu ini. Oh maaf ya, karena ini ada perubahan kayak salah scale ya, mungkin tadi tertekan karena keyboard saya ya. Kita ke menu analis, lalu ke deskripsi frekuensi. Nah, pada soal satu ini sama seperti tadi, kita blok, lalu kita masukkan ke variabel, lalu kita pergi ke menu statistik ya. Di sini pada menu ini ya, kolom ini pada mean ini kita centang, lalu kita continue, lalu kita oke.
Nah, kita sudah mendapatkan statiknya ya. Ini ini adalah hasil dari uji tingkat kesukarannya. Kita copy seperti tadi. Lalu kita masukkan ke Word. Kita paste. Nah, bagaimana cara kita menyimpulkannya? Ya seperti tadi, kita buat tabel dulu. Mungkin kita langsung saja copy tabel yang tadi. Langsung saja kita copy, lalu kita paste di sini. Sini kita hapus dulu ya. Nah, setelah itu kita masukkan hasilnya. Untuk memasukkan hasil ini yang mana? Yaitu yang main ini. Ya, teman-teman, yang main ini. Main. Mungkin untuk mempercepat bisa langsung kita copy saja ya. Oh, nggak bisa ternyata ya. Kita manual saja. Karena kata di desimal ya, 0, kita tambah 0,90. Nah, dari hasil ini, bagaimana kita bisa melihat keterangannya? Ya, kita lihat bagaimana interpretasi uji tingkat kesukarannya. Nah, di sini keterangan dari 0,00 hingga 0,30 tingkat kesukarannya adalah sukar. Lalu 0,31 hingga 0,70 ini hasilnya sedang. 0,71 hingga 1,00 ini mudah. Jadi kita langsung masukkan keterangannya. 0,90 ini berarti mudah. Nah, jadi di sini langsung saja kita simpulkan bahwasanya jadi hasil uji tingkat kesukaran di atas ini satu sampai 3. Ini soal 1 sampai 3 berarti ya. Hasilnya mudah. Soal 4 sampai 6 ya teman-teman. Hasilnya sedang. Soal 7 sampai 10 Nah, jadi teman-teman, ini dapat kita simpulkan dari hasil uji coba hasil dari uji tingkat kesukaran ini terdapat soal 1 sampai 3 ini hasilnya mudah, dan untuk soal 4 sampai 6 hasilnya sedang, dan soal 7 sampai 10 ini hasilnya sukar. Jadi teman-teman, inilah tutorial dari saya untuk uji daya beda dan juga uji tingkat kesukaran. Mungkin bisa dipraktekkan oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf bila
banyak sekali kesalahan maupun ketidaksengajaan ataupun disengaja. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.